Shalom sahabat wanita, saya ucapkan selamat malam dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini kita mau angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan dalam hidup kita. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat malam hari ini kami boleh datang kepadamu dengan membawa segala kerinduan hati kami Tuhan untuk bertemu denganmu. Malam hari ini Tuhan, kami bawa pujian kami kepadamu, biar pujian kami boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika sebentar kami tidak mendengarkan sebagian dari isi hatimu. Mari buka setiap hati telinga kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom sahabat wanita, tetap dalam ibadah online, amin. Jangan putus asa, tetap semangat. Karena kondisi ya, kita tidak mencobai Tuhan, tapi kita mau mengalir. Kalau Tuhan izinkan ini berarti Tuhan punya rencana. Saya percaya ada yang baik kok.
dengan pandemi ini ya. Kita belajar nggak ngeluyur, belajar mencari Tuhan lebih lagi. Siapa yang kita andalkan dalam kondisi seperti ini? Ini virus sangat berbahaya sekali ya, mematikan. Tidak cuman jemaat yang bisa mati, hamba-hamba Tuhan pun bisa. Karena itu lebih baik kita taat ya pada apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Malam hari ini saya berbicara kembali tentang fungsi wanita sebagai penolong. Memang saya pernah bahas ini ya beberapa kali. Kita diciptakan sebagai penolong, tetapi ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Bersama-sama kita akan lihat Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan ayat ini. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Mengambil Adam dan Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden dengan tujuan. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang punya tujuan. Dia tidak pernah lakukan sesuatu tanpa dia punya rencana. Saya sempat tulis satu ini ya di Facebook. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan punya tujuan. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidup kita. Kitab Keluaran, ketika saya mempelajari kitab Keluaran ini, kita lihat bangsa Israel ditekan oleh bangsa Mesir sedemikian rupa. Suami saya bilang, karena Tuhan punya tujuan, diizinkan itu terjadi supaya bangsa ini mau pergi dari Mesir. Kalau dibiarkan enak hidup di sana, pasti nggak mau ke Kanaan. Kan Tuhan janji mereka akan dibawa ke Kanaan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana. Amin. Katakan kepada diri kita sendiri, Tuhan punya rencana. Amin. Nah, Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tujuan yang pertama, Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa yang harus Adam lakukan? Ayat 19, Tuhan Allah membentuk dari segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya manusia, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamai. Ya, tidak hanya taman itu diurus ya, diusahakan, dipelihara supaya taman itu tetap baik, karena Taman Eden ini taman yang indah sekali. Selain itu, Adam punya tugas memberi nama ya binatang-binatang. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Karena itu Tuhan ciptakan Hawa. Ya, yang pertama disuruh mengusahakan dan memelihara taman, disuruh kasih nama binatang-binatang. Yang kedua ada perintah yang Tuhan berikan di ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Selain disuruh bekerja, Adam disuruh melakukan satu hal. Apa itu? Dia tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kelihatannya dua tugas ini, dua perintah Tuhan ini mudah. Tetapi Tuhan melihat Adam tidak mampu. Karena itu Tuhan menciptakan seorang perempuan. Untuk apa? Untuk menolong Adam. Menolong Adam di dalam hal apa? Di dalam yang pertama, mengusahakan dan memelihara Taman Eden, supaya dia mampu dikasih penolong, supaya dia bisa melakukan perintah Tuhan untuk tidak makan buah itu. Tuhan ciptakan Hawa. Tetapi apa yang terjadi?
Dalam Kejadian pasal 3 kita melihat justru perempuan itu membuat Adam jatuh. Bukan sebaliknya, bukan membuat Adam menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya. Karena itu malam ini saya ingin kita perempuan mengerti kita diciptakan untuk menolong pasangan kita. Amin. Bukan untuk membuat dia jatuh, bukan untuk membuat dia melanggar perintah Tuhan seperti kisah tentang Adam dan Hawa ini. Sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, menurut kenapa saya bicara ini ya, banyak kali kita tidak menolong, tapi justru sebaliknya kita melakukan hal yang salah, sehingga laki-laki yang seharusnya dengan kehadiran kita menjadi lebih hebat, menjadi lebih rohani, menjadi lebih baik, tetapi banyak kali laki-laki malah jatuh karena perempuan. Ya, maksudnya baik, ya, menolong, tetapi di dalam menolong ini bisa terjadi sesuatu yang tidak baik. Bisa terjadi pembunuhan karakter. Ya, karena perempuan lupa dia hanya penolong, bukan kepala. Ya, nanti kita belajar. Oke, nanti kita belajar. Lah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, menolong itu apa sih? Menolong itu memberi bantuan untuk meringankan. Jadi bukan mengambil alih tugas laki-laki, tapi meringankan. Ya, kalau suami mengalami masalah di dalam ekonomi, kita perempuan harus bekerja. Amin. Untuk apa? Untuk meringankan, ya, bukan untuk mengambil alih. Kalau salah penempatan, maka keluarga bisa hancur, maka laki-laki bisa hancur. Karena itu saya ingin para wanita, sahabat wanita mengerti kita ini penolong, bukan penghandle, ya. Karena merasa diri bisa begitu, oh soal cari duit aku lebih pintar, udahlah suami nggak usah cari duit, suami ngomong anak, mandiin anak, ya, cuci botol anak-anak. Bahkan ada seorang istri berkata, kalau gajimu nggak bisa lebih tinggi dari gajiku, kamu di rumah aja ngomong anak, aku yang kerja. Ini perbuatan yang bodoh. Kenapa? Engkau telah menempatkan diri pada posisi yang salah. Engkau tidak diciptakan sebagai kepala, tetapi engkau lupa engkau diciptakan sebagai penolong. Oke, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Ya, kita bukan kepala, kita penolong. Beda kepala dan penolong. Selanjutnya, dan kepala dari Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kepala kita, para perempuan, siapa kepalamu? Laki-laki. Laki-laki diciptakan untuk menjadi kepala, untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga, untuk menjadi pengayom, untuk menjadi penanggung jawab. Dalam konseling pernikahan, Bapak Gembala selalu berkata kepada pihak laki-laki, ingat, laki-laki itu tidak cuma manai, tapi harus menafkahi. Karena itu kami tidak pernah mau kalau laki-laki tidak kerja, belum punya nafkah, mau dikawinkan sama orang tuanya, kami tidak mau. Kami pernah tolak, ya. Ya, pada akhirnya dia kecewa.
dan cari gereja lain. Oh silakan. Ketika kami bertanya, kerja apa? Tanya pada pihak laki, kerja apa? Oh belum, yang perempuan sudah bekerja. Lalu orang tuanya bilang, gampang, nanti habis menikah baru bekerja. Bapak Gembala bilang, keliru, kerja dulu, ya. Nah, saudara lihat di sini, di dalam kitab Kejadian tadi yang kita baca, Adam harus memberi nama binatang-binatang itu, dan dia tidak menjumpai yang sama dengan dia. Karena itu Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Jadi Hawa diciptakan setelah Adam bekerja. Jadi jangan ada laki-laki yang tidak kerja pengen kawin. Yang pasti saya nggak mau berkati, ya. Itu tidak alkitabiah, harus bekerja dulu. Karena tugas laki-laki punya tanggung jawab menghidupi keluarganya. Kalaupun istri bekerja itu menolong, meringankan beban ekonomi. Jangan salah ya. Kalau ada perempuan untung yang saya tadi ceritakan, bukan saya yang berkati. Saya akan nangis darah kalau terjadi seperti itu, sampai perempuan berani tantang, "Sudah, kamu tidak usah kerja, kamu di rumah aja, aku yang kerja, kamu ngomong anak." Ini perempuan kurang ajar, ya. Ini perlu tumpang kaki, bukan tumpang tangan. Oke, walaupun peran wanita itu sangat-sangat besar di dalam keluarga. Coba lihat Amsal pasal 31 ya. Dari buka mata sampai mau tidur tidak berhenti. Dia lakukan banyak hal. Itulah perempuan, ya. Coba lihat mulai ayat yang ke-13. Amsal 31. Ayat yang ke-13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Dia menjadi pekerja. Perempuan itu jadi pekerja. 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan. Bisnismen ya. Kapal saudagar ini bicara tentang bisnis, dan bisnis itu menghasilkan makanan. 15. Ia bangun kalau masih malam, bangunnya duluan. Suami masih ngorok, anak-anak masih ngorok. Apa yang dilakukan oleh istri? Menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dulu waktu anak saya masih sekolah, masih kecil, saya harus bangun pagi, siapin sarapan. Jam 5:30 dia harus sudah berangkat, karena ikut antar jemput ya. Nah, sebelum 5:30 saya sudah kasih makan dia. Jadi dia berangkat tidak dengan perut kosong. Ada banyak perempuan tidak lakukan kewajibannya. Apa repot-repot masak? Pokoknya dikei banyu aku wae sak botol gede, 1,5 liter cek warak ngombe banyu. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah simple, sederhana aja, yang tidak ribet, godok nondok, kayak banyu 1,5 liter warak. Ada yang begitu, saya nggak mau, ya. Saya tahu kewajiban saya. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-15 dari Amsal yang ke-31, dia harus menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Tidak hanya sebagai pekerja, tidak hanya sebagai businessman, businesswoman, ya businesswoman wong iki wedok. Ya, tidak hanya itu, tetapi dia punya tugas sebagai manajer, ya. Dia atur anak buahnya. 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Lihat saudara, dia lakukan banyak hal yang berguna dan banyak yang lain. Tetapi malam ini saya ingin katakan, walau peran wanita sungguh sangat besar, tetapi tidak boleh berubah status. Status wanita tetap sebagai penolong, bukan kepala. Jangan take over tugas-tugas laki-laki ini. Kalau kita lakukan, rumah tangga kita akan hancur. Anak-anak akan tidak karu-karuan. Saya tahu untuk belajar tunduk itu tidak mudah, ya.
apalagi tipe-tipe perempuan seperti saya, tapi mau tidak mau kita harus belajar. Efesus pasal 5, coba kita lihat ayat ini, Efesus pasal 5 ayat yang ke-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tuhan mau kita perempuan tunduk kepada suami, bukan tanduk, ya. Tunduk beda tipis, tunduk sama tanduk. Tetapi yang Tuhan inginkan, perempuan harus tunduk kepada suami. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami kepala, kita adalah penolong. Amin. Kalau itu salah, saya tadi sudah katakan, itu bisa merusak. Kalau tatanannya salah, rumah tangga itu akan rusak. Banyak kekacauan terjadi di dalam rumah tangga. Sebetulnya bukan kesalahan suami, tapi kesalahan kita. Kita nggak tahu diri. Kita ambil, kita take over tugas laki-laki. Kita merasa diri hebat. Aku bisa cari duit, aku bisa didik anak, aku lebih berpendidikan, jadi sok hebat. Itu akan membuat segala sesuatunya jadi berantakan, jadi tidak karuan, dan pada akhirnya rumah tangga ini akan rusak. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya melihat ada banyak rumah tangga rusak karena salah menempatkan posisi. Maksudnya baik, menolong, ya, tapi pada akhirnya kita handle semua dan terjadi pembunuhan karakter. Laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab atas keluarga, tapi karena kita kerjakan semua, pada akhirnya laki-laki jadi letoy. Jadi tidak urus apa-apa. Oh, istriku bisa selesaikan semua, ya udah aku diam aja. Nanti justru itu akan membuat kita menderita. Saya pun sama, merasa diri hebat. Tetapi pada akhirnya saya menyadari, bukan tidak tunduk, ya. Nah, merasa diri, saya merasa bisa lakukan segalanya. Saya sakit pun, saya bisa ke rumah sakit sendiri. Suatu hari, habis antar suami ke bandara karena dia mau pergi. Ketika saya mau pulang, saya mau naik, kan pindah posisi. Tadinya suami yang setir, saya di sebelah. Ketika dia turun, saya harus pindah ke sebelah. Ketika saya mau naik mobil, betapa kagetnya saya melihat kaki saya ada bintik-bintik merah. Waktu itu musim demam berdarah. Saya telepon kakak saya. Lalu kakak saya bilang, "Ojo guyonan loh. Ayo, lang periksa." Saya nggak langsung pulang rumah dari bandara. Saya langsung ke lab. Saya periksa, ya. Nah, saya tunggu, saya tanya, "Berapa lama ini?" Lalu orangnya bilang, ya 1/2 sampai 1 jam. Saya pikir daripada saya pulang, saya cari makan di dekat situ, ya. Saya makan bakso. Nah, waktu saya kembali, ternyata hasil lab sudah keluar. Nah, orang lab tanya, "Siapa yang sakit tadi? Siapa yang periksa darah?" "Saya." "Kenapa?" Dia lihat saya, dia bilang, "Kayaknya tidak mungkin, ya, karena trombosit saya tinggal 25. Lalu dia bilang, "Kayaknya ini salah. Ibu mau nggak diperiksa lagi?" Saya bilang, "Nggak apa-apa," gitu, ya. Lalu saya ambil darah lagi. Saya tunggu 15 menit kemudian, ternyata hasilnya sama. Lalu orangnya bilang, "Ini sudah darurat, harus cepat ke rumah sakit, nggak usah pulang rumah, langsung ke rumah sakit, ya." Nah, teman saya 50 aja dia udah pingsan, digendong suaminya. Saya 25, ya. Saya langsung ke Adiusada, saya daftar. Oh, enggak, saya enggak langsung ke Adiusada. Saya mampir ke supermarket, saya beli Aqua, saya beli Pocari Sweat, ya. Biasanya kalau
demam berdarah kan minum itu, ya. Saya pulang ambil baju, lalu saya ke rumah sakit sendiri, saya bawa koper ke rumah sakit sendiri, tidak diantar siapa-siapa. Sampai di rumah sakit, saya bilang saya mau opnam, saya demam berdarah, ini suratnya. Susternya heran, kalau no sing ngenterno, aku budal dewek. Saya merasa hal-hal seperti itu saya nggak perlu untuk diantar, saya bisa kok, gitu ya. Akhirnya saya opnam, tetapi saya menyadari saya tidak bisa begitu, ya. Nanti ada waktunya, saya tidak bisa. Nah, ini kalau tidak dilatih, ya. Nah, anak, suami lihat mamanya hebat seperti ini, nanti suatu hari ketika kita tidak berdaya, mereka pikir kita bisa kok lakukan. Dan saya selalu berkata bahwa perempuan ini memang makhluk aneh, ya. Nah, termasuk saya, termasuk semua sahabat wanita, ya. Oh, bisa gitu, ya. Tapi suatu hari ketika saya ke dokter, tiba-tiba saya berpikir, lah iya, nek anak loro, aku sing ngenterno dokter. Bojo loro, aku sing ngenterno. Aku loro, aku budal-budal dhewe. Rasanya nelongso. Tapi dari peristiwa itu saya sadar satu hal, bahwa gak bener, sehebat apapun perempuan jangan jadi super woman, ya. Kok tetap perempuan. Dan saya bertobat, gak merasa diri hebat lagi, ya. Tapi saya bersyukur saya punya anak yang care, begitu, ya. Ya, nggak diantar karena saya nggak mau, gitu, ya. Diantar nih ke dokter, nggak, aku bisa, gitu, ya. Diantar nggak mau, tapi begitu sampai di dokter nelongso. Nah, itu edani perempuan, ya. Makhluk aneh itu ya seperti itu, gitu, ya. Anak suami saya baik, mereka peduli, mereka begitu care, ya, dengan saya. Tapi saya aja yang antik begitu dulu, gitu, ya. Sampai akhirnya Tuhan membuat saya menyadari bahwa bagaimanapun juga kita manusia itu terbatas, perlu orang lain. Tidak hanya itu, Tuhan ajarkan satu hal, bahwa apa yang salah yang kita lakukan bisa membunuh karakter anak kita, karakter suami kita. Ada mama-mama yang terlalu sayang dengan anaknya, saking sayangnya anaknya tidak diajar bekerja, ya. Semua mama yang lakukan. Punya anak perempuan juga begitu, tidak diajar cuci celana dalamnya. Ketika dia mens, karena sayang, gak popo tak cuci, no. Itu akan membunuh karakter anak. Nanti membuat anak itu males dan tidak bertanggung jawab. Anak saya cuma satu, tapi saya didik keras. Saya bilang pembantu nggak boleh masuk kamar, yang harus bersihin kamar kamu. Kalau kamu nggak mau bersihin kamarmu, jangan tidur di kamar, tidur sama Mary di depan. Bukan karena saya nggak sayang, tapi justru karena sayang, saya harus didik dia. Saya minta dia bantu saya masak. Ini anak laki-laki, anak lanang kok diajari masak. Kenapa saya minta anak saya bantu masak? Anak saya dari kecil punya cita-cita sekolah di luar negeri. Di luar negeri tidak ada pembantu. Lah mosok engkau kuliah nang luar negeri disangoni babu. Karena itu saya didik anak saya, bantu saya masak, saya ajari bikin tumis kayak gini, ya. Nah, bikin sambal kayak gini, dia bisa bikin. Ketika dia di Australia, dia harus masak, dia tidak nangis, udah biasa, karena dia lakukan itu di rumah. Ingat, kasih yang salah bisa merusak karakter anak. Saya tidak mau rusak karakter anak saya. Saya didik anak saya. Hari ini saya bahagia melihat apa yang dia lakukan. Dia berjuang dengan hidupnya, tidak males kak turut tok. Nah, kalau dulu waktu tinggal bersama-sama dengan saya manjakan dia, saya tidak tahu jadinya seperti apa. Bapak Gembala juga didik dengan keras. Pagi harus bangun. Saya ingat suatu hari ada teman-teman anak saya menginap, ya. Itu sampai jam 9 belum bangun. Apa yang dilakukan oleh suami saya? Dia buka kamar,
dia matikan AC, buka jendela, lampu dinyalakan, otomatis 4 anak bangun semua. Kami tidak ajar anak malas. Walaupun kami bisa punya pembantu, tidak ajar anak itu bermalas-malasan. Karena itu bisa merusak karakter. Kita diciptakan untuk menolong anak-anak kita meraih hari depannya, menolong suami kita meraih semua yang Tuhan janjikan. Tapi kalau kita salah, nggak usah dibantu, aku bisa kok, cari duit aku bisa, semua aku bisa, nggak usah, diam aja. Nanti suamimu karakternya mati, dia akan menjadi suami yang tidak bertanggung jawab. Karena itu saya nggak ingin ada di antara sahabat wanita yang menderita karena perbuatannya sendiri, karena kesalahan yang dia lakukan. Firman Tuhan banyak memberi tuntunan kepada kita. Karena itu malam hari ini, mari kita menjadi seperti yang Tuhan rancangkan. Tuhan ciptakan kita untuk apa? Kita evaluasi ya. Untuk apa? Untuk menolong laki-laki, mengusahakan dan memelihara taman itu, menolong laki-laki di dalam pekerjaannya. Kita support, kita dukung supaya suami kita bekerja dengan baik. Jangan digondeli, saudara. Saya ngomong begini karena saya alami juga. Suami saya melayani di desa-desa. Kalau saya jadi perempuan yang kolokan, tidak mau ditinggal, cok pergi, nanti aku sama siapa? Ya tidak jadi hamba Tuhan yang baik. Saya support dia, kalau mau pergi, pergilah. Saya tidak lupa ketika anak kami masih bayi, suami harus pergi melayani. Karena dia pelayanan misi, suatu hari dia pergi dengan temannya, beberapa orang teman, untuk menginjil ke Singapura, ke Thailand, ke Soviet. Saya nggak halangi dia, saya dorong dia. Saya tinggal di rumah sendiri, tanpa listrik, tanpa air. Waktu itu belum ada listriknya, pakai genset. Tapi itu tidak membuat saya gondeli suami ya. Saya terus dorong suami, tidak apa-apa. Bahkan kehamilan kedua, saya hamil, ada masalah di kehamilan saya masuk rumah sakit, saya tidak lupa. Suami saya punya jadwal pelayanan ya di tempat dokter gigi Yusa. Saya bilang, pergi ya. Kalau mami kayak gini nggak apa-apa, aku bisa. Dan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Lah terus pulang gimana? Besoknya saya harus pulang ya. Pulang keluar dari rumah sakit. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Kakak saya datang. Kakak saya telepon, dia mau datang, mau bantu urusin semua. Tapi sebelum kakak saya datang, datanglah seorang anak Tuhan. Lalu saya bilang, saya udah mau pulang, thank you, dicenguk. Lalu dia bilang, lo pulang sama siapa? Lah Pak Arso mana? Oh Pak Arso di Bandung, pelayanan di Bandung. Lalu dia bilang, sebentar ya. Ternyata apa yang dia lakukan? Dia ke administrasi. Sebelum kakak saya bereskan, datang dan bereskan semua, dia bereskan administrasi. Saya diantar pulang. Tidak cuma itu, rumah sakit dibayarin, saya diantar pulang, saya masih dikasih duit. Saya dikasih amplop. Ini dari saudara-saudara, sahabat wanita yang dikasih Tuhan. Bukankah kita punya Allah yang dahsyat? Lakukan bagian kita, maka saya percaya dia akan melakukan bagiannya. Tuhan memberkati kita semua. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus akan berbicara kepada setiap sahabat wanita. Mampukan kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan. Tolong kami untuk tidak membuat orang-orang yang seharusnya kami tolong, anak suami kami, justru terjadi sesuatu yang sebaliknya. Mereka hancur karena kesalahan kami para wanita. Tuhan jauhkan itu dari setiap hidup kami. Tuhan menolong kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Buat kami menyadari kami diciptakan untuk menolong suami kami, untuk menolong anak-anak kami. Tugas yang berat ini
Kami tahu kami tidak akan pernah mampu melakukannya tanpa Tuhan. Kekuatan akan Tuhan berikan, hikmat akan Tuhan berikan, dan Tuhan akan lengkapi dengan segala sesuatu yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Menolong kami para wanita melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya suami kami akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Begitu juga dengan anak-anak kami. Kami bersyukur Kau berikan kami anak-anak yang terbaik. Kau berikan kami laki-laki yang terbaik yang mendampingi kami. Kami bekerja sama di dalam hidup ini, membangun rumah tangga kami, supaya dunia melihat Yesus ada di dalam rumah tangga kami, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.